Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu bab 8 mengenai bangun ruang sisi datar. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu bangun ruang sisi datar yang berbentuk prisma. Sini ada contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang identik atau sama persis, berbentuk segi N, dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, kita lihat yang pertama. Jika kita mengingat lagi, ini bentuknya adalah kubus ya. Nah, kubus ini kenapa masuk ke dalam prisma? Karena kubus merupakan sebuah prisma yang memiliki alas dan tutup yang sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi. Kemudian yang kedua, ini juga termasuk prisma. Jika kita mengingat kembali, bentuk ini adalah bentuk dari bangun ruang sisi datar berbentuk balok. Nah, balok ini ternyata termasuk ke dalam sebuah prisma juga, karena balok ini memiliki alas dan tutup yang sama persis atau identik, dan memiliki sisi tegak sebagai selimutnya. Nah, baik kubus maupun balok ini merupakan prisma segi 4. Kenapa? Karena alas dan tutupnya berbentuk segi 4. Kemudian yang ketiga, ini adalah prisma segitiga. Kenapa? Karena bentuk dari alas maupun tutupnya adalah segitiga. Kemudian yang keempat, ini adalah prisma segi 5 karena alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Nah, artinya kesimpulannya penamaan sebuah prisma yaitu sesuai dengan bentuk alas maupun tutupnya. Kalau alas dan tutupnya bentuknya segi 5, berarti dinamakan prisma segi 5. Dan seterusnya sampai segi N. Misalnya, alas dan tutupnya berbentuk segi 6, maka disebut prisma segi 6. Seperti itu cara penamaan sebuah prisma. Berikutnya adalah jaring-jaring prisma. Di sini terlihat sebuah prisma segitiga. Ketika kita buka, akan terlihat seperti ini ya. Ada yang berwarna hijau, ini sebagai alas dan tutupnya. Kemudian yang berwarna putih, ini adalah sisi tegaknya. Sehingga kita dapatkan bentuk dari jaring-jaring prisma adalah seperti ini. Ada dua sisi yang sama persis, yaitu alas dan tutupnya. Kemudian ada sisi tegaknya. Nah, banyaknya sisi tegak ini sesuai dengan banyak sisi alasnya. Ya, banyak sisi pada alasnya. Ini lihat, alasnya bentuknya segitiga, artinya sisinya ada 3 ya. Maka banyak sisi tegaknya ada 3, 1, 2, 3. Seperti itu. Berikutnya luas permukaan prisma. Di sini terlihat jaring-jaring prisma. Nah, di sini prismanya namanya adalah A, B, C, E, F, G. Nah, ini prisma segitiga ya. Kemudian di sini ada titik A, titik E. Nah, di atas juga ada titik A dan E. Kenapa sama? Karena ketika kita lipat membentuk prisma, maka garis AE ini
akan bertemu. Maka titik A bertemu titik A yang ada di bawah, titik E yang di atas juga bertemu dengan titik E yang ada di bawah. Kemudian, ini adalah panjang atau tinggi dari prisma, ya. Nah, jarak antara titik pada alas prisma maupun tutup prisma ini disebut tingginya, ya. Sehingga untuk menghitung luas permukaan prisma, artinya kita harus menghitung semua luas sisi-sisi pada prisma. Nah, berarti kita harus menghitung luas alas, luas atas atau tutup, kemudian luas sisi tegak. Kita lihat, luas alasnya adalah luas segitiga ABC. Kemudian luas atasnya berarti luas segitiga EFG. Kemudian sisi tegaknya ada 3 ya, 1, 2, 3. Maka kita hitung satu persatu. Yang pertama yang ini, luas AECG. Nah, luas yang ini berarti, kemudian yang kedua luas CGFB, yang kedua yang ini, dan yang ketiga luas BFEA. Nah, ini yang ketiga. Sehingga karena luas alas dan luas atasnya sama, kita jadikan 1, 2 kali luas segitiga ABC. Kemudian luas AECG berarti AE kali EG. Ini ya, AE kali EG. Kemudian luas CGFB berarti CGGF. Yang mana? CGGF untuk yang kedua, dan yang ketiga adalah BFFE. Berarti yang ini BFFE, ya. Nah, kita lihat, kita dapatkan bahwa ini luasnya adalah 2 kali luas segitiga ABC. Kemudian kita lihat yang sama adalah AE, CG, dan BF. Ini adalah sama panjangnya, yaitu T, tingginya. Tinggi dari prisma. Maka AE, CG, dan BF kita gantikan dengan AE karena panjangnya sama. Nah, kemudian EG, GF, dan FE kita lihat. Sini ya. EG, kemudian GF, kemudian FE. Nah, ini adalah keliling alas maupun keliling tutup, sama saja, ya. Sehingga kita dapatkan luas permukaan prismanya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Berikutnya volume prisma. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ya. Dari ilustrasi yang sudah kalian lihat, di sini terlihat sebuah prisma segi 4 ya. Atau bisa juga kita sebut ini balok. Kita lihat dari balok ini kita bagi menjadi 2 bagian melalui diagonalnya, ya, sehingga membentuk 2 prisma segitiga seperti ini. Nah, artinya volume prisma sama dengan setengah dari volume balok. Ya, ini prisma segitiga ya. Ini prisma, ini balok. Nah, balok ini dibagi 2 sehingga membentuk 2 prisma. Artinya volume prisma sama dengan setengah dikali volume balok. Volume prisma sama dengan setengah kali volume balok sudah kita pelajari, yaitu luas alas kali tinggi.
Nah, volume prisma sama dengan setengah dikali luas alasnya. Berarti luas alas dari baloknya AB, C, D. Ya. Atau sama saja dengan luas ABD segitiga ABD atau ADB ditambah dengan luas segitiga BDC. Ya. Kemudian dikali tinggi. Sehingga luas prisma atau volume prisma adalah setengah dikali 2 kali luas segitiga ADB dikali tinggi. Sehingga volume prisma adalah luas segitiga ADB dikali tinggi prisma. Atau kita dapatkan volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian tentukan luas permukaan prisma dan volume prisma. Nah, ini gambarnya. Ada prisma segitiga. Alasnya berarti berbentuk segitiga. Dengan ukurannya adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Kemudian tinggi dari prismanya adalah 20. Maka kita selesaikan. Yang diketahui panjang sisi alasnya 3, 4, dan 5 cm. Tinggi prismanya adalah 20 cm. Yang ditanyakan luas permukaan dan volume. Kita jawab satu persatu. Luas permukaan dari prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Lihat, di sini alasnya berbentuk persegi atau segitiga ya. Iya, ini alasnya berbentuk segitiga, maka kita cari luas alasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Kemudian ditambah keliling alas. Lihat, keliling alas sama dengan keliling tutup ya. Maka kita jumlahkan sisi-sisi pada tutupnya atau alasnya. 3, 4, dan 5. Kita tambahkan, kita jumlahkan. Kemudian dikali tinggi prismanya adalah 20. Kita lihat alas kali tinggi untuk alasnya. Nah, ini sama ya, karena prisma kan identik. Maka ini juga sama, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, jadi alas kali tingginya adalah 3 kali 4 dibagi 2. Sehingga kita bisa bagi 2 bagi 2, 1 ya. Kemudian 3 kali 4-nya adalah 12. 12 kali 1 tetap 12. Kemudian 12 kali 20-nya adalah 240. Maka kita jumlahkan, kita dapatkan luas permukaan prismanya adalah 252 cm persegi. Kemudian untuk volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi apa? Karena alasnya bentuknya segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2 dikali T. 3 kali 4 bagi 2 dikali 20. Nah, 3 kali 4, 12. 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian dikali 20, kita dapatkan volume prismanya adalah 120 cm kubik. Ini sangat mudah ya, kalian cukup memahami bagaimana cara untuk menghitung luas permukaan prisma dan volume prisma. Ya, contoh yang berikutnya, diketahui luas alas prisma segi 4 adalah 500 cm persegi dengan tingginya 10 cm. Jika alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang, tentukan volume prisma tersebut. Nah, sini sangat mudah kita selesaikan. Diketahui luas alasnya 500 cm persegi, tinggi prismanya 10 cm.
Yang ditanyakan luas atau volume prisma ya. Sangat mudah menyelesaikannya. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah kita ketahui 500, maka tinggal kita kalikan dengan tinggi prismanya saja. Di 500 kali 10 adalah 5000 cm persegi. Cm kubik ya. Oke. Kemudian yang ketiga, Andi akan membuat kerangka prisma dengan menggunakan aluminium. Alas kerangka yang akan dibuat berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang 25 cm dan tinggi prismanya 50 cm. Berapakah panjang aluminium yang dibutuhkan oleh Andi? Nah, dari soal cerita ini, jika kita buat dalam bentuk gambar akan seperti ini terlihat ya. Jadi ini hanya kerangkanya saja. Nah, hanya rusuk-rusuknya saja. Alasnya berbentuk segi 5 beraturan, artinya sama semua nih. Panjang sisi alasnya 25, kemudian tinggi prismanya adalah 50 cm. Nah, untuk menghitung panjang aluminium yang dibutuhkan oleh Andi, maka kita lihat panjang rusuk alas. Ya, 10 kali panjang rusuk alas. Kenapa 10? Kita lihat rusuk alasnya ada berapa nih? Ini kan alas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, alas dan tutupnya kan sama. Berarti 5 ditambah 5, 10. Nah, 10 kali panjang rusuk alas ditambah 5 kali tinggi prisma. Kenapa 5 kali? Kita lihat. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan panjang atau tinggi prismanya ya, ada 5 rusuknya. Di 5 kali tinggi prisma, sehingga kita dapatkan 10 kali 25 ditambah 5 kali 50. 250 ditambah 250 adalah 500 cm. Jadi panjang aluminium yang dibutuhkan oleh Andi untuk membuat kerangka prisma adalah 500 cm. Nah, untuk tugasnya, kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Kalian pahami pembahasan contoh soal yang ada di video pembelajaran ini, kemudian kalian selesaikan tugas ini sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan menguji kemampuan pemahaman kalian. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.